Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ini penjelasan pihak Anies usai disebut salah tafsir data saat ya bandingkan pembangunan jalan. Ada apa begitu kan? Kenapa kok Anies Baswedan yang kemudian disalahkan sana sini begitu ya? Akhirnya ya orang berspekulasi di luar sana ya, lawan-lawan yang kemudian ya panas begitu ya. Terus kemudian akhirnya menyerang Anies Baswedan sekarang dianggap salah data dan salah tafsir begitu. Ini penjelasan pihak Anies usai disebut salah tafsir data saat bandingkan pembangunan jalan ya. Tetapi kalau kita melihat data BPS siapa yang salah begitu kan ya. Bahkan ya PUPR enggan untuk mengomentari itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Tim Anies jelaskan soal data yang dibaca ya. Anies saat dibandingkan di jalan, dibandingkan pembangunan jalan. Diketahui Anies disebut salah baca data BPS. Ya, kok bisa seperti itu begitu ya. Tetapi kalau kita menurut saya data BPS apakah salah apa enggak? Kan itu pertanyaannya begitu. Kenapa muncul spekulasi ada yang melaporkan dan ada yang ini dan ada yang itu begitu ya. Ini judulnya tidak sesuai dengan beritanya. Maksud BOPR klarifikasi data aja yang telah disampaikan media. Kenapa pembaca Anies yang disalahkan? Seluruh rakyat baca salah satu dong. Salah juga dong. Ayo dong buka datanya, tak usah kriminalisasi. Betul begitu ya. Kita buka saja datanya begitu kan ya. Tetapi inilah kemudian siapa sebenarnya berita-berita yang kemudian memihak kepada siapa banyak begitu kan. Baca fakta sebelum bicara dan jangan hujat yang pidato pakai teks ya ini. Bukan statistiknya yang disalahin, memang penggunaannya harus benar. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Jir ngakak ya, menyedur dari berita online bukan dari sumbernya. Padahal latar belakangnya kan pendidik lah. Kita tahu begitu kan siapa yang kredibel dan siapa yang tidak begitu kan ya. Masa ya berita acak-acak kemudian dijadikan data begitu kan ya. Ya apakah yang salah BPS, apa yang salah siapa begitu kan ya. Siapa yang memberikan data itu dan siapa yang menemukan data itu dari kata data lalu dibacakan oleh Anies. Tentu Anies tidak serta membacanya. Ada tim yang meramu. Tetapi dalam klarifikasi dari Partai Demokrat dari kadernya yang menangani infrastruktur itu memang betul datanya begitu ya. Data BPS memang betul di situ begitu. Apa yang salah padahal itu sudah dari DPR klarifikasinya bahwa Anies tidak salah di situ begitu. Kenapa masyarakat menghujat dan sebagainya? Itulah yang kemudian tidak tahu seperti apa datanya begitu. Hanya ikut-ikutan sana, hanya ikut-ikutan sini begitu kan ya. Pada hakikatnya ya jadi cebong begitu kan ya. Ini kan ikut-ikutan mereka begitu, apalagi media-media sampahan yang dipercaya begitu ya. Kenapa ya setiap kali Anies Baswedan salah ngomong tidak pernah dia sendiri yang menjentel mengomong. Iya, maaf salah ya. Ada Anies selalu ngompet itu tutup mulut. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Poin Anies sebenarnya adalah keperpihakan pemerintah kepada rakyat begitu ya. Jadi apa yang mau dipermasalahkan begitu kan ya? Apakah datanya salah? Ternyata data itu memang apa yang disampaikan oleh Iwan ya sebagai kader Demokrat yang menangani infrastruktur itu memang benar datanya seperti itu begitu. Tetapi ya inilah muncul spekulasi begitu kan, orang-orang di luar sana yang tidak suka kepada Anies Baswedan digoreng habis-habisan mereka begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita begitu, banyak spekulasi di situ begitu. Tapi yang jelas begitu, orang mengatakan begitu yang tidak suka kepada Anies Baswedan diharuskan minta maaf Anies Baswedan. Tidak semudah itu begitu ya. Karena apa yang dibacakan oleh Anies Baswedan memang benar begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Penjelasan pihak Anies usai disebut salah tafsir data saat bandingkan pembangunan jalan. Ini dikutip dari kompas.com ya. Dari juru bicara Anies Baswedan ya. Di sini kita baca bersama-sama ya ini. Dikutip dari kompas.com, analisa komunikasi politik yang mendampingi bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan ya. Atau di koalisi perubahan yaitu Henry Satrio ya memberikan penjelasan mengenai Anies yang Anies yang dituding ya salah menginterpretasikan data dan membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi. Hensat meminta agar Kementerian PUPR mengklarifikasi data tersebut ke salah satu media online saja, sebab menurutnya Anies hanya membacakan data dari media tersebut saat membandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi.
Itu PPR menurut saya klarifikasi ke kata data saja. Kan Mas Anies cuma membacakan hasil karya jurnalistik kata data gitu, ujar Hanset saat dihubungi ya. Nah, tetapi saya akses begitu di kata data itu memang seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Data BPS menyatakan kan memang apakah yang salah begitu kan? Kalau ada bantahan dari BPS itu salah, maka bagaimana begitu ya? Jadi pikirnya begini, kalau Anies Baswedan bisa membongkar itu begitu, sudah jelas begitu kan? Seharusnya masyarakat Indonesia berterima kasih begitu. Kalau memang itu datanya salah, diperbaiki oleh BPS, itu sangat luar biasa sekali begitu. Dengan adanya Baswedan, disentil dikit maka dirubah begitu, bisa saja seperti itu begitu. Kalau kemudian dia benar lalu kemudian disalahkan, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Bahkan PUPR menurut saya klarifikasi ke kata data ini, kan Mas Anies cuma membacakan ini. Lebih lanjut, Hansen mengatakan seharusnya pemerintah berterima kasih kepada Anies Baswedan. Menurutnya, karena Anies membacakan data pembanding pembangunan jalan era SBY dengan Jokowi, pemerintah jadi melakukan pengecekan ulang. Betul begitu ya. Berterima kasihlah kepada Anies Baswedan seharusnya begitu. Berterima kasih kepada Anies begitu ya. Bisa dicek, bisa tidak begitu akuratnya begitu. Jangan-jangan abal-abal. Bisa saja seperti itu begitu ya. Dan baguslah kalau kemudian diperbaiki, jadi dicek-cek saja tuh. Jadi thanks ya tuh Mas Anies lah. Akhirnya pemerintah cek dan recheck lagi datanya. Oleh karena itu Hansen kembali menekankan agar Kementerian PUPR melakukan klarifikasi ke media yang dimaksud. Tapi kalau klarifikasi mestinya klarifikasinya ke kata data tuh. Dan untung saya dibacain Anies ya. Jadi pada sibuknya di perbaikan data, mungkin kalau enggak dibacain, enggak dicek in recheck itu hajar Hansat ya. Sebelumnya Anies Baswedan mengatakan pembangunan jalan era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Hadi Rahardian mengatakan ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik BPS yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu bukan itu dimaksud data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS, ujarnya saat ditemui di gedung DPR. Hedi menjelaskan bahwa data BPS menjadi acuan. Pernyataan Anies Baswedan tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru. Misalnya sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY, tetapi pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan SK baru. Jadi status kewenangan jalan nasional bertambah sekian belas ribu kilometer itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru, kata Hedi ya. Pernyataan Anies ini. Anies Baswedan sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan jalan nasional non-tol era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Jokowi. Hal diutarakan saat pidato dalam acara ini saat ulang tahun ke-21 ke PKS ya di Istora Senayan Jakarta. Awalnya Anies menyebutkan era Jokowi berhasil membangun tol terpanjang 1569 km ya. Bahkan namun menurut Anies, Jokowi masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh rakyat Indonesia tanpa ada biaya. Bahkan Anies kemudian mengerucut perbandingan jalan yang dibandingkan oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional. Ia mengatakan selama Jokowi memimpin hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat pencapaian pemerintah saat ini. Artinya kan datanya kan benar begitu, apa yang mesti disalahkan? Kan begitu logika kita begitu. Justru yang salah itu adalah masyarakatnya begitu, yang tidak paham terhadap dengan data itu begitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya muncul spekulasi seperti ini, seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.